Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di dalam mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi, kita akan membahas tentang etika dalam teknologi informasi. Seperti apa materi hari ini? Kita mulai aja. Ya, itu yang pertama akan saya bahas itu pengertian etika secara umum. Jadi etika itu berasal dari kata Yunani itu yaitu ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik yang diterapkan secara terus-menerus dan memang harus uh, tidak hanya secara perbuatan tapi juga ada secara perkataan dan juga penerapannya sehari-hari. Jadi menurut KPBI ada etika itu ada 3 pengertian. Pertama, ilmu apa yang baik dan apa yang buruk. Jadi tentang hak dan kewajiban secara moral. Kemudian ada kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Kemudian ada nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh masyarakat. Kemudian pada perkembangannya, etika telah menjadi sebuah studi yang merupakan studi tentang kebenaran dan ketidakbenaran berdasarkan konsep manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia dalam perbuatannya. Dan juga etika itu bukan hanya berdasarkan moral yang ada di dalam hukum, tapi juga ada moral yang di dalam masyarakat, adat istiadat, dan juga ada moral secara sosial. Oke. Tapi di dalam TIK sendiri itu ada yang namanya etika komputer. Jadi analisis mengenai sifat dan dampak sosial teknologi informasi komputer serta formulasi dalam justifikasi kebijakan dalam penggunaannya. Baik itu secara kita sebagai pengguna secara di bidang pendidikan maupun itu kita secara pengguna media sosial yang aktif maupun pasif. Ketika kita sudah menggunakan komputerisasi, mau itu baik sebagai apapun itu bentuknya, itu selalu ada etikanya yang berlaku. Jadi ada alasan pentingnya etika komputer. Pertama, kelenturan logika, kemampuan perangkat komputer untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Yang harus kita ingat adalah komputer ini hanyalah sebuah sistem. Penggunanya atau brainware-nya adalah kita. Jadi yang harus mengetahui apa etika yang baik dan benar itu kita yang harus membatasinya. Kemudian ada yang namanya faktor transformasi. Komputer dapat mengubah secara drastis cara kita melakukan sesuatu. Misalnya nih, biasanya kita mengetik manual satu persatu, tapi dengan penggunaan komputer yang jauh lebih mudah itu kita bisa menggunakan rumus-rumus di Excel sehingga kita bisa terbantu. Kemudian ketika kita presentasi, biasanya kita mempresentasikan secara langsung, tapi dengan menggunakan PowerPoint, kita bisa terbantu dengan mempresentasikan apa yang ingin kita beritahu kepada orang-orang tentang apa yang kita presentasikan saat itu. Kemudian ada faktor tak kasat mata, yaitu semua operasi internal komputer yang tersembunyi dari penglihatan, yaitu softwarenya dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ya. Pertama itu ada struktur etika. Etika itu ada secara umum, ada secara khusus. Nah, ketika etika secara umum, jadi ketika di komputer nih, kita ada etika secara global yang diterapkan dalam masyarakat, tapi juga ada etika khususnya. Contohnya nih, ketika di suatu masyarakat, menurut kita bentuk dari penghormatan kepada ini etika lainnya ya, maksudnya yang kita bahas bukan tentang TIK-nya. Jadi ketika kita bertemu dengan orang tua, etika kita seyogyanya orang yang lebih tua, mau itu ibu kita ataupun ibu orang lain, seyogyanya kita mencium tangan ataupun kita saliman, ataupun kalaupun tidak salim memberi salam setidaknya. Nah, tapi ada etika khususnya juga. Contohnya nih, ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua, tapi dia lawan jenis. Nah, ada orang yang memang tidak mau bersentuhan dengan lawan jenis,
untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga dia memiliki etika yang khusus. Contohnya, dia salim tapi dia tidak merapat atau tidak bersentuhan gitu. Tapi tetap posisinya menghormati dan tetap berniat untuk apa ya? Uh, menghormati, kemudian walaupun tidak salim dia memberikan salam, tapi salam namaste seperti itu. Jadi memang ada etika umum, ada etika khusus untuk beberapa orang, ataupun etika yang beberapa memang bisa diterapkan. Kemudian ada etika individual dan ada etika sosial. Di etika khusus ini pun ada dua. Tadi ada etika individual dan ada etika sosial. Nah, kalau individual yang sudah tadi saya jelaskan, ada orang yang memang tidak mau bersentuhan sehingga hanya salam namaste. Kalau untuk sekarang mungkin sudah menjadi etika sosial ya, karena ketika kita bersentuhan takutnya kan ada virus dan lain sebagainya gitu. Kemudian di dalam etika sosial pun ada beberapa etika lagi yang harus kita pisah-pisah. Ada terhadap sesama, ada keluarga, ada profesi, ada politik, ada lingkungan hidup. Nah, ketika yang kita bahas adalah profesi, itu ada banyak macamnya. Ada biomedis, hukum, bisnis, ada TIK, dan juga lain sebagainya. Dan kita akan membahas tentang etika profesi di bidang teknologi informasi. Kita lanjut ya. Oke, etika dalam teknologi informasi. Nah, merupakan teknologi yang selalu berkembang, baik secara revolusioner, misalnya perkembangan perangkat lunak keras, maupun yang terjadi bersifat evolusioner seperti yang terjadi perangkat lunak. Nah, yang ini harus kita bagi dua. Jadi ada revolusioner, jadi ketika perangkat keras terus berkembang dari satu ke waktu dan kita pun akan menyesuaikannya. Contohnya nih, dulu banget ketika awal-awal itu saya masih kena sih. Jadi komputer itu flash disk belum sekecil sekarang. Jadi masih menggunakan disket. Jadi kalau kalian tahu itu disket bentuknya segi 4 dan ya sekecil inilah setangan, tipis dia, dan ketika zaman itu adalah punya disket itu udah bangga banget dan memang sudah wah keren nih saya punya disket, saya punya suatu tempat penyimpanan. Padahal itu hanya beberapa kilobyte gitu atau megabyte, saya juga lupa. Kemudian berkembang menjadi lebih kecil, menjadi lebih kecil, menjadi lebih kecil. Sekarang itu sudah ada yang namanya flash disk, ya, mudah banget dibawanya. Jadi perkembangan di bidang TIK seperti itu kan kita ngelihat bahwa dari segi kemudian komputer dari yang besar, yang kayak ada monitor besarnya, kemudian sekarang sudah tipis, kemudian ada juga TV, sekarang TV yang tadinya TV tabung menjadi TV tipis, kemudian sekarang ada smart TV gitu kan. Perkembangan perangkat lunak keras ini pun juga selalu juga sebagai tolak ukur bahwa kita harus beradaptasi dengan adanya teknologi yang ada, walaupun dia maksudnya walaupun dia bukan berupa yang kasat mata, dan itu pun sangat terlihat perkembangan perangkat lunak ini, perangkat keras ini, dan sangat memudahkan di dalam hidup kita. Nah, kemudian ada juga yang perubahan dari perangkat lunaknya itu sendiri. Jadi kalau dulu handphone hanya bisa digunakan untuk telepon, komunikasi sebagainya, sekarang sudah berkirim pesan, kemudian sekarang sudah melalui internet, kemudian internet sekarang sudah menjadi 5G, walaupun kita belum kebagian ya, ada beberapa mungkin yang belum kebagian yang 5G-nya. Kemudian dengan perkembangan TIK ini, maka banyak sekali permasalahan dan penerapannya dalam masyarakat, sehingga diperlukan tata cara atau etika dalam sekian banyak permasalahan yang timbul terjadi. Jadi ternyata yang didapat itu bukan hanya kemudahan,
kemudahan ini bisa disalahartikan jika kita sebagai penggunanya dan juga sebagai orang yang brainware-nya itu tidak memiliki etika di dalam penggunaannya. Jadi kayak penyebaran informasi yang tidak benar dan lain hal sebagainya itu sangat mengganggu sekali sih di zaman saat ini, sehingga kita harus tahu apa sih yang baik dan benar dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi itu. Jadi beberapa contoh isu pokok yang berhubungan dengan etika. Ini ada cybercrime, ini kejahatan dunia maya yang meliputi ada cyber etnis, ada etika di dunia maya, kemudian ada cyberbully. Nah, ini sekarang cepat banget nih orang mengetik sesuatu. Jadi dengan seenaknya kita menjudge hidup orang atau menjudge apa ya, perilaku seseorang berdasarkan apa yang ditampilkan di dunia maya, padahal belum tentu itu benar. Bisa jadi apa yang ditampilkan hanya sebagian kecil saja. Contohnya ya, ketika ada cyber etnis, ada etik di dalam dunia maya, kemudian ada cyberbully yang sekarang lagi merajalela. Kalau sekarang ada slogannya netizen maha benar, udah bukan Tuhan lagi sekarang, ini netizen maha benar. Jadi dan kita tidak menampik bahwa ada orang-orang yang sampai parahnya membuli atau menjudge orang lain sehingga membuat orang lain merasa tertekan, depresi, bahkan sampai ada yang buruknya lagi itu bunuh diri gitu. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan cyberbully di zaman sekarang. Lindungi hak orang-orang. Kalian memiliki hak untuk berbicara, tapi tolong kalian juga harus memperhatikan hak orang-orang lain yang kalian ajak bicara gitu. Kemudian ada cyber terorisme, kayak cyber terorisme ini sekarang sangat pesat sekali ya, dan memang harus kita pahami bahwa paham-paham yang tidak sepakat atau yang tidak sejalur dengan apa yang paham sekarang ada, itu harus kita cermati cocok atau enggak dan dapat diterima atau enggak dengan kita. Kemudian harus banyak perbandingan yang kita lakukan, apa yang benar apa yang salah, dan itu harus benar-benar kita perhatikan. Kemudian ada yang namanya cyber law. Jadi karena menyikapi berbagai banyak permasalahan yang ada di dunia maya, itu harus ada yang namanya cyber law atau kejahatan tentang hukum-hukum di dunia maya. Jadi kita harus tahu tuh kejahatan di dunia maya tentang hukum tuh apa aja. Kemudian ada e-commerce, jadi perdagangan. Sekarang ini perdagangan secara dunia maya itu selalu pesat banget. Jadi udah bukan toko-toko biasa lagi. Jadi kita bisa membuat toko dan tidak harus memiliki tempat untuk pembukaannya, bisa dari rumah. Ini sangat membantu sekali. Kemudian ada pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Kemudian kita bahas ya tentang cybercrime atau kejahatan dunia maya. Itu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan internet, kemudian berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Nah, ini harus sangat-sangat kita waspadai. Jadi berdasarkan jenisnya itu ada aktivitasnya, ada motif kegiatannya, kemudian sasaran kejahatannya. Ini kita bahas satu-satu berdasarkan jenis aktivitasnya. Pertama, sebagai penyusup di dalam sebuah sistem yang tidak sah. Jadi hacking atau cracking itu sekarang hacking pun ada terbagi dua, ada orang yang baik dan juga ada orang yang buruk. Jadi dengan tujuan masing-masing. Ada memang tujuannya untuk merusak dan mempengaruhi orang lain dengan memberikan efek negatif, tapi juga ada yang merusak
sebuah sistem dengan memberikan efek positif. Nah, itu ada cyber espionage, kemudian mengamati atau memata-matai sebuah sistem dengan tujuan mencari kelemahan. Kemudian ada illegal content, menyebarkan informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar atau hoax. Kemudian sebenarnya kalau menyebarkan isu itu bukan hanya terhadap seseorang, bisa juga terhadap sebuah instansi, bisa juga terhadap sebuah topik. Jadi bukan hanya seseorang aja, bisa untuk kelompok, bisa untuk instansi pemerintahan pun ada terkadang. Jadi itu benar-benar harus kita waspadai. Kemudian ada penyebaran virus, itu juga termasuk ke dalam cybercrime. Kemudian ada motif kegiatannya. Pertama, motifnya memang tindakan murni ingin berbuat jahat. Nah, pencurian nomor kartu kredit, hacking untuk merusak sistem, kemudian emang sengaja mau ngambil data dari seseorang gitu kan, atau dari sebuah instansi. Nah, itu namanya murni kegiatan kriminal, atau membagikan video-video yang tidak sesuai moral yang berlaku di masyarakat. Nah, itu juga murni tindakan kriminal. Kemudian murni kejahatan abu-abu. Jadi bisa dikatakan bahwa dibilang itu kejahatan, bisa jadi iya, tapi bisa jadi tidak. Nah, misalnya nih, tindakannya bukan untuk berbuat jahat. Misalnya hacker untuk merubah sebuah sistem tidak memiliki tujuan merusak. Contohnya kalau misalnya kalian ingin tahu bahwa Google itu memiliki sistem keamanan, kemudian kayak Tokopedia, Shopee itu mereka pasti memiliki sistem-sistem keamanan. Nah, ada beberapa orang yang bertujuan untuk menghack sebuah sistem tersebut, tapi bukan untuk merusak. Ketika dia sudah masuk ke dalam sebuah sistem, menerobos sebuah sistem tersebut, kemudian dia memberitahu bahwa di dalam sistem tersebut ada kelemahan A, B, C, D yang sudah dia jabarkan sehingga dia bisa masuk sebuah sistem. Tujuannya mungkin untuk memperbaiki atau untuk meningkatkan kembali sebuah sistem tersebut agar perbuatan yang tadinya bisa menerobos masuk, dia akan mencari tahu bagaimana cara untuk pencegahannya, bagaimana cara untuk meningkatkan keamanannya agar tidak terjadi hal sedemikian rupa. Seperti itu. Kemudian berdasarkan sasaran kejahatannya, ada menyerang individu, jadi berdasarkan perorangan. Mail bomber, mengirimkan email dengan maksud menteror, kemudian ada spam, kemudian ada bullying tadi terhadap seseorang. Sekarang kan banyak ya orang yang merasa bahwa saya bebas kok mengeluarkan pendapat apapun karena hal tersebut tuh dilindungi. Nah, tapi yang kita lupa bahwa orang lain juga memiliki hak untuk bisa membentengi dirinya dan untuk ada hak-hak privasi yang tidak bisa dilanggar oleh orang lain. Jadi gitu. Kita bisa berbicara tentang menyebarkan informasi keluarga segala macam itu, dan menyerang sebuah personality seseorang, kemudian menyerang sebuah instansi, itu tidak boleh. Jadi bullying apapun bentuknya, walaupun hanya berkomentar, kemudian ada body shaming dan lain sebagainya, itu pun tidak diperbolehkan ya. Sekarang dan orang-orang sudah lebih aware tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak. Jadi saya harap kita juga lebih banyak berpikir sebelum mengajukan atau mengetik sesuatu di dunia maya. Kemudian ada juga yang namanya menyerang hak milik. Jadi tujuannya bukan mengganggu, tapi tujuannya memang
bukan buat mengganggu sih, tapi untuk menyerang. Jadi tujuannya memang mengganggu dan untuk menyerang biar apa yang menjadi orang itu milik orang tersebut bisa buat kita gitu kemudian. Misalnya pencurian data atau informasi, ada carding, ada pembuatan domain plesetan, kemudian membagikan sesuatu di dunia maya yang bukan milik kita, itu termasuk mengganggu atau menyerang hak milik orang lain. Jadi kita harus paham bahwa untuk mengupload sesuatu, baik itu sebuah foto, video, walaupun hanya sebuah Insta story, walaupun hanya sebuah, kalau ini saya teman-teman saya kok Bu, teman-teman baik saya, jadi wajar dong kalau saya upload foto dengan bersama dan yang lainnya. Yang harus kita ketahui, walaupun hanya sekadar upload foto, kita harus bertanya terlebih dahulu terhadap orang-orang yang ada di dalam foto tersebut. Apa yang harus kita upload, kemudian posenya, apa segala macamnya, itu pun harus kita tanyakan karena bisa jadi menurut dia itu mengganggu. Jadi biasanya kan kalau apalagi perempuan nih, ketika upload foto ataupun upload sebuah video, carinya yang dia yang bagus. Dia nggak melihat teman-temannya, tapi dia melihat mana yang bagus dianya. Nah, sebenarnya kalau dia tidak meminta persetujuan orang lain dan teman-temannya itu tidak setuju gitu ketika sudah diupload dan tidak setuju, itu bisa masuk ke dalam ranah hukum. Jadi itu bisa disebut dengan menyerang hak orang tersebut karena kita mengupload tanpa izin, walaupun kita berteman ya, tapi seyogyanya sebaiknya itu harus bertanya. Dan kemudian pencurian data atau informasi. Biasanya gini, ketika kita bertanya bahwa boleh tidak saya meminta nomor orang tersebut karena saya ingin berkomunikasi secara langsung gitu kan. Sebaiknya ketika kita memberikan nomor orang lain ataupun milik orang lain, itu kita harus bertanya terlebih dahulu terhadap orang tersebut. Jadi kita harus bertanya dulu, saya akan memastikan dulu sebelum saya berikan kepada Bapak Ibu ataupun kepada teman yang lain, saya tanya dulu ya, boleh atau tidaknya gitu. Jadi sebaiknya memang harus bertanya terlebih dahulu walaupun, itu untuk kebaikan bersama. Tapi ketika ada orang yang tidak menyetujuinya, walaupun hanya mengirimkan sebuah nomor, nah itu bisa jadi itu menyerang atau mengganggu hak milik orang lain. Jadi harus benar-benar memperhatikan apa yang harus dan apa yang tidak harus kita lakukan. Kemudian ada yang namanya e-commerce atau perdagangan yang bersifatnya sekarang online, yang menggunakan media elektronik sebagai sarananya. Dalam pelaksanaannya muncul permasalahan tentang aspek hukum perdagangan. Nah, ini prinsip yuridikasi dalam transaksi, kemudian pada sistemnya biasanya ada prinsipnya. Tempat, kontrak, dan sebagainya. Sedangkan dalam e-commerce, tempat dan hukumnya kita terbatas ya. Kayak misalnya kita nyari nih, ini tempatnya di mana? Saya tidak membuka tempat makanannya, Pak. Saya hanya membuka sebuah jual belinya, tapi saya tidak membuka secara offline. Jadi saya tidak memiliki tokonya, tapi saya memiliki memang berdagang secara online saja. Nah, itu bisa harus diperhatikan. Kemudian ada kontraknya dalam transaksi elektronik, terdapat sebuah nota yang tertulis bahwa dokumen tersebut sah, transaksi telah disetujui. Kemudian secara kalau di e-commerce itu biasanya kita nggak pakai kertas ya, digital dokumen. Nah, ini harus kita waspadai karena sering banget terjadi pelanggaran-pelanggaran yang harus kita baca perlahan sebuah kontrak tersebut. Kemudian contohnya nih, di dalam yang cara apa ya, yang sekarang banyak itu ada pay letter, kemudian ada pinjaman online. Nah, itu tuh. Kemudian itu kan ada kontraknya tuh.
kemudian ada penguploadan KTP, kemudian penguploadan foto diri. Nah, itu harus kita perhatikan sekali. Kemudian kayak pay letter itu biasanya ada bunga yang harus kita bayarkan. Jadi itu harus jadi catatan tersendiri bagi kita ketika melihat sebuah kontrak dalam transaksi elektronik, karena biasanya ketika dalam penggunaan jual beli di dalam dunia elektronik itu lebih susah sih semestinya ya, atau lebih rinci lagi apa yang harus dilakukan atau syarat-syaratnya itu biasanya lebih rinci lagi. Jadi kita harus membaca satu persatu, jangan sampai kita mengiyakan tapi kita tidak membacanya apa yang mesti kita kerjakan gitu kan, apa yang harus kita lakukan. Kemudian ada yang namanya perlindungan konsumen. Jadi beberapa ditemui virtual store atau toko online yang fiktif. Ini merugikan apa yang contoh lain adalah kondisi barang yang dikirim dalam keadaan rusak, kemudian keterlambatan pengirim malah tidak dikirimkan kepada si pemesan. Sebenarnya yang menjadi saya bingung sendiri sih pembeli, ketika kita membeli sesuatu, kita wajib untuk membuat video unboxing. Tapi kenapa penjual tidak pernah diwajibkan untuk membuat video ketika pengemasannya ataupun ketika barang tersebut dikemas. Jadi kita harus memastikan juga dong barang yang kita beli ini adalah dalam kondisi barang yang baik dari konsumennya, dari produsennya atau dari orang yang menjual, sehingga kita bisa tahu kerusakan yang terjadi memang salahnya di mana. Jadi semestinya sih bukan hanya pembeli ya yang harus unboxing produk tersebut, tapi juga harus ada si penjualnya. Semestinya ya, menurut saya, ini menurut pendapat saya pribadi. Jadi untuk penerapannya bagaimana ya, itu sih kita lihat nanti ya. Cuma menurut saya bahwa tidak adil kalau hanya konsumen yang harus membuat video unboxing dari produk tersebut di dalam dunia online. Semestinya penjual juga harus membuat video bagaimana cara dia memasukkan produk dan produk apa yang dia kirimkan dan kondisinya seperti apa. Jadi kita harus tahu bahwa ketika barang tersebut rusak sampai di kita harus tahu apa yang membuat rusak. Apakah dari perjalanannya atau kita sendiri yang tidak memberikan sebuah perlindungan terhadap barang yang kita kirim dan lain hal sebagainya. Nih, kemudian ada masalah pajak. Permasalahan muncul ketika suatu transaksi dilakukan di lintas negara. Tiap negara kesulitan menerapkan ketentuan bayar pajak karena pihak penjual dan pembeli sulit dilacak keberadaannya secara fisik. Ini terjadi sih memang. Cuma ketika penjualnya secara menggunakan suatu aplikasi tertentu itu sudah ada pajaknya, tapi kalau misalnya dia tidak menggunakan aplikasi tertentu kayak Facebook, kemudian dan lain hal sebagainya, itu agak susah juga ya kita menerapkan pajaknya, karena itu bingung kali ya, kalau satu persatu semuanya dilacak, agak kerepotan. Kemudian ada pemalsuan tanda tangan digital. Nih sekarang karena dunia sudah terlalu canggih, jadi transaksi elektronik penggunaan tanda tangan digital harus diperhatikan. Jangan sampai karena sifatnya digital, jadi pemalsuannya pun sekarang mudah sekali. Jadi harus benar-benar hati-hati kita. Oke, lanjut. Ada pelanggaran atas haki atau hak kekayaan intelektual, yaitu hak cipta, hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak, dengan mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya sehingga memberikan izin untuk penggunaan terhadap orang lain
apa yang menjadi miliknya. Nah, itu. Ada hak cipta atas perangkat lunak, itu ada undang-undangnya. Jadi kita harus memperhatikan, ini biasanya orang-orang kayak cari aja di internet, nanti kita bikin sendiri, kita tinggal ganti nama gitu-gitu. Kemudian mencomot sesuatu, biasanya kayak kita menayangkan video YouTube tapi tidak memberikan sumber, atau mencari foto nih, ngambil foto di internet tapi kita tidak mencantumkan sumber. Nah, itu termasuk dalam pelanggaran hak cipta sih. Membuat salinan atau copy, baik itu sebuah program komputer ataupun sebuah foto, video, dan lain hal sebagainya yang bukan pemiliknya tapi diakui. Nah, kemudian yang kayak foto, video, dan sebagainya, jurnal pun itu bisa ada pelanggaran haknya kalau atau bisa disebut kalau jurnal atau dalam penulisan dunia pendidikan itu namanya ada plagiarisme. Dia dinyatakan sebuah plagiarisme itu biasanya ada berapa persennya dikatakan mirip atau sama. Jadi kalau di dunia pendidikan itu sendiri, itu jurnal plagiarisme dan sebagainya itu ada 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 tempat untuk melacaknya. Jadi kayak misalnya untuk melihat apakah itu sama dengan orang lain atau tidak, itu ada yang namanya plagiarisme checker. Jadi harus kita benar-benar mengurutkan, kemudian mencari tahu apa yang sama atau tidak dengan milik orang lain. Kemudian masa berlakunya 50 tahun sejak ciptaan tersebut diumumkan. Ini ada undang-undangnya yang memang ada di pasal 72 ayat 3, dipidana pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Dan setahu saya ini sekarang ada undang-undang ITE, jadi ada 2 pasal yang bisa dikenakan. Harus hati-hati kita. 5 macam bentuk pembajakan perangkat lunak. Itu ada memasukkan perangkat lunak ilegal ke dalam hard disk, ada soft leasing, kemudian penjualan perangkat lunak, kemudian penyewaan, kemudian ada download ilegal. Kemudian lisensi perangkat lunak, pemberian izin atas pemakaian perangkat lunak. Kemudian ada pemberian lisensi tergantung dari pemilik atau pemegangnya. Terdapat beberapa jenis lisensi: komersial, ada non-komersial, ada trial, ada share, ada freeware, ada royalty free, binaries, ada open source. Jadi memang beberapa jenis lisensi ini memang bukan diberi kelonggaran sih, memang dibuat untuk orang-orang yang ingin menggunakan soft copy atau menggunakan perangkat lunak tersebut. Kemudian nih, untuk mengatasi berbagai macam permasalahan yang timbul karena di dunia maya atau di undang-undang itu sendiri, di dunia informasi dan komunikasi teknologi. Jadi sekarang ada namanya penggunaan RUU ITE atau RUU mengenai pemanfaatan teknologi informasi, juga mengatur transaksi elektronik, ada tanda tangan elektronik, kemudian naskah lainnya mengenai undang-undang dunia cyber. Termasuk di dalamnya penggunaan kata-kata, kemudian termasuk di dalamnya ada penggunaan pendownloadan, kemudian ada share informasi, itu termasuk. Ada yang namanya RUU
informasi elektronik, kemudian ada RUU pemanfaatan. Jadi memang kedua RUU ini saling melengkapi sehingga bisa dijadikan satu tolak ukur jika terjadi pelanggaran dan sebenarnya pelanggaran di dalam dunia ITE ini tidak bisa dijadikan maksudnya mutlak pelanggaran karena ada juga yang namanya tadi kejahatan bersifat abu-abu. Jadi memang kita juga harus mendapatkan saran dan juga mendapatkan kritik dari atau usulan atau tanggapan dari berbagai kalangan akademisi, profesional ataupun perusahaan yang mengetahui hal tersebut. Kemudian ada perlindungan hukum. Ada pemanfaatannya, ada perlindungan secara pemanfaatan, ada perlindungan atas data dan informasi beserta hak aksesnya. Kemudian ada hak kekayaan intelektual, ada perlindungan terhadap konsumen internet banking, terhadap anak-anak sebagai objek yang bertentangan dengan hukum dan etika moral, kemudian ada pencegahan pornografi di dunia internet. Nah, itu beberapa etika yang bisa saya jabarkan, etika tentang teknologi informasi dan komunikasi. Sekian dulu untuk mata kuliah untuk hari ini. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga kita bisa dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah memperhatikan dari awal sampai akhir. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.